Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Dari dirimu tercium keharuman Kristus. Dari dirimu tercium keharuman Kristus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Orang yang Menyembuhkan Aku. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai dengan 18. Sebagai pengantar, Yesus menyembuhkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun dan hari itu adalah hari Sabat. Namun para pemimpin agama Yahudi bukannya bersyukur kepada Tuhan atau mengucapkan selamat kepada orang yang sembuh itu, melainkan menyalahkannya karena ia membawa tilamnya dan berjalan pada hari Sabat. Oleh sebab itu, para pemimpin agama Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Dan ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, mereka lebih berusaha untuk membunuhnya. Para pemimpin agama Yahudi sama sekali tidak peduli bahwa orang yang menderita selama 38 tahun itu akhirnya dibebaskan dari penderitaannya dan memperoleh kebebasan sejati. Mereka menunjukkan reaksi dari orang-orang yang tidak mengenal siapa Yesus dan mengapa ia datang ke dunia ini. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia. Ia datang untuk memberikan kebebasan sejati kepada orang-orang yang diperbudak oleh dosa dan kemautan. Dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Allah tidak menciptakan manusia untuk hari Sabat, melainkan hari Sabat untuk manusia. Dalam Markus 22 ayat 27 sampai dengan 28, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yesus dengan berani mematahkan batas-batas agama, tradisi, adat istiadat, dan aturan Yahudi. Dan ia datang kepada orang-orang yang tersingkir. Ia mendatangi para penderita, kusta, pemungut cukai, pelacur, dan bangsa-bangsa bukan Yahudi, orang-orang yang dianggap najis oleh masyarakat Yahudi, dan kepada mereka pun ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus bukanlah Tuhan yang hanya melihat peraturan, melainkan Allah yang mengasihi dan menghargai setiap jiwa manusia. Tuhan atas hari Sabat adalah Allah sendiri. Satu-satunya yang dapat memulihkan kita adalah Allah. Satu-satunya yang menyembuhkan kita adalah Allah. Dan ketenangan sejati hanya ada di dalam Dia. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang terbelenggu oleh dosa dan maut. Dan satu-satunya alasan gereja ada di dunia ini adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita semua harus berhati-hati agar gereja tidak menjadi buntu dan terjebak dalam sistem. Jika gereja atau seseorang lebih mementingkan doktrin, aturan, adat istiadat,
dan tradisi daripada menyelamatkan jiwa-jiwa, maka siapapun dia, ia sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon benar-benar mengenal siapa Yesus itu dan memahami mengapa ia datang ke dunia ini. Biarlah iman kita tidak berhenti pada bentuk atau kebiasaan, tetapi kembali kepada inti yang sejati sehingga kita semua dapat menikmati kebebasan dan ketenangan sejati di dalam Kristus Yesus. Pokok bahasan yang pertama adalah siapakah orang itu. Dalam ayat 10 sampai dengan 15, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Orang-orang Yahudi menilai benar atau salah berdasarkan kitab tradisi para tua-tua yang disebut Mishnah, kumpulan aturan lisan yang menjadi pedoman hidup mereka. Dalam bagian tentang hari Sabat tertulis bahwa membawa barang termasuk salah satu dari 39 larangan ke pekerjaan pada hari Sabat. Itulah sebabnya mereka menegur orang yang baru saja disembuhkan itu. Bagi orang yang baru disembuhkan, hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Tetapi bagi orang Yahudi yang lebih mementingkan hukum istiadat, itu justru menjadi alasan untuk menuduh dan menghakimi. Inilah gambaran nyata dari agama yang kehilangan Allah. Agama yang hanya tinggal bentuk dan aturan tanpa kasih dan kebenaran. Mereka merupakan dasar iman bukan pada kehendak Allah, melainkan pada adat istiadat manusia yang diwariskan turun-temurun. Karena itu perhatian para pemimpin agama Yahudi tertuju pada siapakah orang itu. Bukan karena ingin mengenal kebenaran, melainkan karena orang itu telah melanggar aturan Sabat dan menantang otoritas mereka. Namun sesungguhnya dia adalah pribadi yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat yang diberikan oleh Allah, melainkan menggenapinya dengan sempurna. Dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 18, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yang ditolak Yesus bukanlah hukum Allah, melainkan adat istiadat mereka yang dibuat para nabi dan dijadikan setara dengan firman Tuhan. Hal-hal yang tidak berasal dari Allah tidak dapat diakui sebagai hukum ilahi dan karena itu harus ditinggalkan. Namun para pemimpin agama Yahudi justru memberikan otoritas ilahi kepada peraturan buatan manusia, sebuah kesalahan besar. Dalam Matius 15 ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Dalam Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita pun harus berhati-hati.
Dalam setiap perkara hidup kita harus bertanya siapa yang memerintahkannya. Jika bukan Tuhan, kita perlu berhati-hati dan menilai apakah itu benar-benar kehendaknya. Satu-satunya ukuran bagi iman dan hidup kita adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Orang yang baru sembuh itu mula-mula menyebut Yesus sebagai orang yang telah menyembuhkan aku karena ia belum tahu nama Yesus. Sebagai orang lumpuh yang tinggal di satu tempat begitu lama, ia belum mengenal Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Dan pada saat itu nama Yesus belum begitu dikenal di seluruh wilayah Yahudi. Begitulah juga keadaan kita ketika menerima kasih karunia keselamatan. Tak seorang pun di antara kita yang lebih dahulu mengenal Tuhan. Dialah yang lebih dahulu mengenal dan mengasihi kita, bahkan ketika kita belum mengenal Dia sama sekali. Dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Orang yang sembuh itu masuk bait Allah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi secara tak terduga Yesus datang dan menemuinya lagi. Kata bertemu dalam bahasa Yunani huriskei menunjukkan bahwa Yesuslah yang secara sengaja mencari dan mendatangi dia. Tuhan menampakkan diri kepada orang itu untuk memperingatkannya agar tidak lagi berbuat dosa dan menjauh dari Allah. Kata berdosa dalam bahasa Yunani hamartano berarti tidak tepat dari sasaran, yang ini melenceng dari kehendak dan rencana Allah. Dosa berarti meninggalkan Allah. Karena itu, solusi terhadap dosa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat yang dapat membawa manusia kembali kepada Allah. Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, engkau telah menerima kasih karunia keselamatan, maka jangan lagi hidup jauh dari Allah dan firman-Nya. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang kudus dan taat. Orang yang telah sembuh itu akhirnya mengetahui bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Ia menemui Tuhan di bait Allah dan mengenal siapa yang telah memberikan hidup baru kepadanya. Kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon bersyukur atas kasih dan anugerah Allah yang lebih dulu datang mencari kita. Dan biarlah kita tidak lagi hidup jauh dari firman-Nya, melainkan setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah, serta hidup sebagai penyembah yang kudus dan taat. Pokok bahasan yang kedua adalah Allah adalah Bapanya sendiri. Dalam ayat 16 sampai dengan 18, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi orang-orang Yahudi, mereka tidak melihat makna sejati dari tanda bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang mereka melihat hanya bentuk luar, bahwa Yesus melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Mereka berhenti pada aturan, tetapi gagal melihat pewahyuan ilahi di balik tindakan Yesus. Karena itu, Yesus menjawab kesalahpahaman dan tuduhan mereka dengan menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia berkata dengan tegas, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan Bapa kita, melainkan Bapakku.
Dalam Injil Yohanes kata Bapa digunakan sebanyak 115 kali. Namun istilah Bapamu hanya muncul sekali saja dalam Yohanes 28 ayat 17, dan ungkapan seperti Bapa kami atau Bapa kami yang di surga tidak pernah muncul sama sekali. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat istimewa dan unik antara Yesus dan Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini berbeda dari cara kita menyebut Allah sebagai Bapa. Ketika Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, ia sedang menegaskan bahwa pekerjaan Bapa dan pekerjaannya adalah satu. Dengan kata lain, ia dan Bapa adalah satu pribadi dalam kehendak dan karya. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, yang bersama Bapa sejak kekekalan. Dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kata sampai sekarang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan pada hari Sabat, Allah tetap bekerja. Ia tidak pernah berhenti memelihara hidup manusia, tidak pernah berhenti menebus orang berdosa, tidak pernah berhenti menghibur yang menderita, dan tidak pernah berhenti menegakkan keadilan atas orang fasik. Karena itu, Yesus pun terus bekerja pada hari Sabat, sebab Ia adalah Tuhan yang sama yang menetapkan Sabat itu. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Yang dihentikan hanyalah pekerjaan penciptaan. Selain itu, pekerjaan pemeliharaan, penebusan, dan penghakimannya tidak pernah berhenti sedetik pun. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Yesus adalah Allah yang terus bekerja sampai hari ini untuk memberi kehidupan, memulihkan yang hancur, dan menyelamatkan yang terhilang. Kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon mengakui dengan iman bahwa Yesus adalah Allah sendiri, dan hanya melalui Yesuslah kita dapat berjumpa dengan Allah yang hidup. Biarlah kita menjadi pembawa damai, peacemaker, yang menolong orang lain untuk dipulihkan dalam hubungan mereka dengan Allah, sebagaimana Kristus telah memulihkan kita lebih dulu. Sebagai kesimpulan, pendiri gereja Metodis John Wesley pernah berkata bahwa dirinya adalah orang dari satu buku. Buku yang dimasukkannya adalah Alkitab. Meskipun ada begitu banyak teologi, tradisi, ajaran, dan peraturan, adat istiadat, standar utama dalam iman kita hanya satu kitab, yaitu firman Tuhan sendiri. Kita tidak boleh menjadi orang yang membatasi pekerjaan Allah dengan alasan apapun. Yang harus kita kejar dengan sungguh-sungguh adalah melakukan kehendak Allah, bukan mencoba memasukkan Allah ke dalam batas pikiran dan penilaian kita. Allah berada di atas doktrin, sistem, dan teologi. Semuanya itu hanyalah alat untuk menolong kita mengenal Allah dengan benar dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Tetapi tidak ada yang dapat menggantikan Allah, firman. Siapapun yang mencoba mengurung Allah di dalam kerangka pikir manusia, maka saat itu juga kerangka itu bukan lagi alat yang berguna, melainkan lintangan bagi pekerjaannya. Jika seseorang datang ke gereja tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi, hidup dalam rutinitas iman tanpa perubahan, maka itu bukanlah iman yang sejati. Kita harus bertumbuh setiap hari menuju kedewasaan di dalam Kristus.
diperbarui oleh firman, dan menjadi umat yang dewasa dalam iman. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menjadi seperti John Wesley, orang dari satu buku, menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya standar hidup kita. Hidup dalam ketaatan kepada firman yang didengar dan percaya penuh kepada Allah Tritunggal yang menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan hidup kita. Kiranya setiap kita hidup sebagai penyembah sejati yang taat, bersandar, dan setia hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur karena melalui firman hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan atas hari Sabat, dan hanya Engkau satu-satunya yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kami. Tolong kami untuk merenungkan apakah iman kami telah terjebak dalam kebiasaan dan adat istiadat hingga kami kehilangan hati-Mu yang sejati. Perbaruilah hati kami ya Tuhan, dan bawalah kami kembali kepada inti kebenaran firman-Mu. Kami memuji Engkau, Allah yang terus bekerja tanpa berhenti, yang menebus kami dari dosa dan menyelamatkan jiwa-jiwa bahkan hingga hari ini. Jadikanlah Alkitab sebagai standar hidup kami. Ajar kami untuk taat kepada firman-Mu dan bertumbuh menjadi orang percaya yang dewasa dalam iman. Kiranya setiap hari melalui firman dan ibadah kami bertemu dengan Engkau dan dimanapun kami berada. Jadikan kami pembawa damai yang menolong orang lain untuk dipulihkan dalam hubungan mereka dengan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.